Oke, selamat datang di podcast kali ini di channel saya Irianto Petrus Binsardo. Kita akan membahas tentang performa saham Kalbe Farma di tengah kondisi di mana kita memiliki eh, perkembangan vaksin terbaru di mana uji coba vaksin sudah dilakukan dan kebanyakan kandidat vaksin sudah dapat diterima efektivitasnya. Nah, di sini Kalbe Farma adalah salah satu perusahaan yang mendistribusikan vaksin untuk wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana sih performa Kalbe Farma ini? Apakah ini menarik bagi investor atau tidak? Dan apakah dengan adanya vaksin yang sedang dikembangkan ini performanya akan menjadi lebih baik? Sebelumnya, saya akan meminta teman-teman dulu untuk subscribe kalau teman-teman suka dengan ide-ide atau analisis-analisis mengenai saham, mengenai keuangan maupun mengenai bisnis, karena video-video yang kita upload akan berkaitan dengan hal-hal tersebut. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, setuju atau tidak setuju, teman-teman bisa komen dan kita akan mendiskusikannya di kolom komentar di bawah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang vaksin dan performa Kalbe Farma. Nah, yang dapat kita lihat di berita terbaru adalah bahwa di sini akan didistribusikan vaksin oleh Kalbe Farma. Dan untuk kuartil ketiga, Kalbe Farma memiliki laba sebesar 2 triliun. Sebenarnya laba sebesar 2 triliun ini impresif atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Nah, kalau kita bicara soal impresif atau tidak, kita harus membandingkan dengan performa tahun sebelumnya. Ya, kalau misalnya ambil contoh tahun sebelumnya labanya 3 triliun. Artinya ini terjadi penurunan laba dong, ya kan? Dan dengan seperti itu maka 2 triliun bukanlah angka yang impresif. Sedangkan kalau misalnya 2 triliun ini naik dari tahun sebelumnya ya memang impresif gitu. Nah, sekarang untuk mendampingi analisa kita berdasarkan berita tersebut, di sini ada technical analysis yang dapat kita gunakan untuk saham Kalbe Farma. Mungkin teman-teman ada yang suka dengan technical analysis yang dimana kita menganalisis perubahan dari harga saham secara harian, mingguan, atau bulanan gitu ya. Nah, di sini saya akan menggunakan pen. Kalau teman-teman yang suka dengan technical analysis, teman-teman biasanya akan menarik garis seperti ini. Kita dapat melihat ada dua pattern di sini ya. Ada uptrend di sini, ada uptrend. Lalu kemudian ada yang sideway di sini. Ya, nah, kurang lebih begitu ya. Sorry tulisannya agak kriwil-kriwil. Nah, ini kalau teman-teman menganalisis secara tren jangka pendeknya. Nah, selain sideway dan uptrend, ternyata bisa juga dilihat analisis bahwa ada tren yang bisa digunakan yaitu double top. Kita bisa lihat double top bisa terbentuk di sini ya. Nah, jadi double top itu yang bentuknya seperti huruf M dan di tengahnya ini adalah nilai terbawah yang bisa di titik terbawah, di mana di bawah titik tersebut saham ini akan mengalami downtrend. Nah, ini kan menjadi ambigu kalau fundamentalis melihatnya bahwa saham ini bisa saja dalam kondisi sideway atau bisa saja sudah dalam keadaan puncaknya. Karena itu saya pribadi lebih suka dengan fundamental analysis karena lebih merepresentasikan kinerja perusahaannya dan lebih sesuai dengan isu-isu yang berhubungan dengan perusahaan tersebut.
Nah, karena itu tambah berlama-lama kita akan masuk ke fundamental analisis dari Kalbe Pharma dan bagaimana pengaruhnya jika Kalbe Pharma pada tahun depan atau hopefully sebelum tahun depan mendistribusikan vaksin di Indonesia. Nah, sekarang kita bicara soal total asetnya, di mana saham yang bagus, perusahaan yang bagus akan memiliki total aset yang terus bertumbuh. Pertumbuhannya bisa didapat dengan laba yang terus ditahan untuk membeli aset tersebut. Dan di sini kita lihat total aset bertumbuh dari 19.000 menjadi 22.000. Ini adalah tanda yang baik bahwa saham ini mengalami pertumbuhan. Apakah pertumbuhannya berdasarkan equity, dan kita bisa lihat dari equity-nya sendiri, dia juga bertumbuh dari 16.000 menjadi 17.900. Ini merupakan tanda yang baik bagi suatu saham yang equity-nya bertumbuh. Di sisi lain, debt-nya juga bertumbuh dari 3.400 menjadi 4.500. Utangnya bertumbuh dari 3.400 jadi 4.500. Apakah ini pertumbuhan yang besar atau tidak? Kita akan analisis dari debt to equity ratio-nya. Apakah ini peningkatan yang signifikan atau tidak? Namun overall, kita bisa lihat bahwa pertumbuhannya ini akibat pertumbuhan ekuitas maupun pertumbuhan utang. Nah, selanjutnya yang kita dapat lihat bahwa pertumbuhan utangnya itu dapat diperoleh akibat pertumbuhan utang jangka panjang juga. Nah, karena ada dua komponen utang jangka panjang dan utang jangka pendek, dan komponen utang jangka panjangnya bertumbuh juga, maka saham ini sebenarnya akan menimbulkan bunga utang baru ya, akan mengalami peningkatan bunga utang. Yang harus kita perhatikan adalah kemampuan saham ini untuk membayar bunga utang tersebut. Dan kita akan melakukan analisis itu nanti di belakang. Oke, next. Nah, ini adalah performa debt to equity ratio dari saham ini. Dan kita dapat lihat bahwa debt to equity ratio-nya di angka 0,25 ya. Sebelumnya bulan September 2019 angkanya di sekitar 0,21. Angka ini adalah angka yang sangat bagus, cukup bagus karena investor sangat ingin bahwa debt equity ratio-nya di bawah nilai 1, dan angka 0,21 menjadi 0,25 mungkin adalah angka yang naik tapi tidak signifikan dibandingkan nilai yang standarnya yaitu di angka 1. Jadi masih jauh di bawah level 1. Sedangkan untuk long term debt to assetnya sendiri angkanya mungkin naik, kita lihat signifikan di sini tapi nilainya tetap di 5%. Artinya skalanya terlalu kecil, skalanya juga kecil, dan memang kita sangat mengharapkan bahwa utang jangka panjang dari perusahaan bisa seminim mungkin. Dan kita bisa lihat di sini perusahaan meskipun dia naik dari 3%, namun naiknya hanya menjadi 5%. Masih sangat jauh dari nilai yang berbahaya, jadi cukup aman. Oke, slide berikutnya adalah cash ratio. Cash ratio adalah kemampuan uang cash, kepemilikan uang cash dari perusahaan untuk membayar utang jangka pendek perusahaan. Nah, yang dapat kita lihat di sini adalah cash ratio sebaiknya lebih besar dari 100%. Kalau perusahaan memiliki cash ratio di angka 100%, maka itu artinya perusahaan dapat membayarkan utang yang dia miliki dalam jangka pendek dengan uang kas yang mereka miliki. Di sini angkanya meningkat dari 102% menjadi 131%. Ini artinya ia memiliki
uang cash yang lebih banyak untuk membayar utang yang lebih sedikit dalam jangka pendek. Nah, ini adalah suatu pertanda yang mungkin ingin dilihat oleh investor karena cash ratio ini adalah parameter yang paling konvensional. Kita benar-benar melihat bahwa utangnya ini akan dibayar dengan uang cash. Sedangkan yang dapat kita lihat berikutnya adalah asset turnover-nya turun, dan saya bisa bilang ini cukup jatuh ya. Jadi angkanya dari skala 100-an tahun ini September 2020 angkanya turun menjadi 76%. Sebenarnya angka 76% untuk asset turnover juga masih cukup tinggi karena angka 100% ini, angka 100% hingga 112% pada September 2019 merupakan angka yang cukup tinggi. Ini kamu bayangin, teman-teman bayangin kalau punya uang 100.000 lalu bisa menghasilkan pendapatan 112.000. Biasanya jualan makanan yang bisa seperti ini ya. Untungnya, pendapatannya hampir sama dengan, bahkan lebih besar daripada modalnya. Nah, berikutnya yang kita harus lihat adalah revenue-nya atau pendapatannya. Pendapatan Kalbe Farma dibandingkan September tahun 2019 meningkat dari 16.800 menjadi 17.000. Ini adalah tanda yang bagus. Peningkatan pendapatan adalah suatu yang tanda yang bagus, dan jika ini terjadi beruntun, kita lihat laporan keuangan dari 2014 sampai 2020 prediksinya, nilainya konsisten untuk terus bertumbuh. Ini adalah hal yang diharapkan oleh investor, merupakan tanda yang baik karena artinya perusahaan memiliki demand atau masyarakat membutuhkan produknya dari tahun ke tahun semakin banyak. Lalu kita bicara soal net profitnya, yaitu keuntungan bersihnya. Keuntungan bersihnya juga meningkat dari 1.900 atau 1,9 triliun jadi 2 triliun. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di berita tadi kan keuntungan Kalbe Farma mencapai 2 triliun, itu adalah peningkatan dari angka 1,9 triliun. Maka ini kita simpulkan bahwa berita tersebut valid dan memang keuntungan ini adalah keuntungan yang meningkat. Ini sangat disenangi oleh investor, keuntungan-keuntungan yang meningkat seperti ini. Lalu kita bicara soal net profit margin ya. Di sini angkanya meningkat tipis di angka 11%, hampir 12%, 11,9%. Nah, ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan keuntungan dan cenderung konsisten, keuntungannya cenderung konsisten, dan ini sangat diharapkan juga oleh investor. Artinya di sini net profit margin meskipun terjadi kenaikan revenue, namun kenaikan cost-nya tidak terlalu besar. Lalu saat kita bicara bahwa utang jangka panjangnya juga bertambah makin banyak gitu ya, itu artinya kan membutuhkan pembayaran bunga utang, dan bunga utang dapat dibayarkan di sini kita lihat 40 kali dengan menggunakan keuntungannya. Jadi ini angka yang sangat besar, sangat menarik. Artinya keuntungannya bisa nutupin bunga utangnya sampai 40 kali lipat. Tapi September tahun lalu angkanya itu 97,99, 98 kali. Ini angka yang besar sekali untuk utang, untuk menutupi bunga utang. Namun angka 40 walaupun angkanya kita bisa lihat menurun, ini tetap angka yang sangat impresif. Sehingga memberikan rasa aman kepada investor. Lalu berikutnya yang harus kita lihat adalah sedikit penurunan 0,5 poin ya, 0,5% dari 11,87 menjadi 11,32% dalam return on equity. Ini adalah keuntungan yang bisa diperoleh oleh investor, pemilik saham
dan angkanya cukup konsisten di 11%. Jadi menurut saya ini bukan penurunan tapi lebih cenderung konsisten ya, angkanya tetap di 11%. Nah, kita akan masuk ke valuasi. Valuasi saham ini cukup unik karena kalau kita menggunakan pendekatan IHSG atau pendekatan price to earning ratio rata-rata di IHSG, sebenarnya perusahaan ini sudah cukup tinggi harganya. Sudah price to earning ratio-nya cukup tinggi dan terlalu mahal 33%. Pada saat video ini dibuat harganya di 1.510. Harga kalau menggunakan rata-rata price to earning ratio rata-rata IHSG harganya di 1.011. Nah, namun kalau kita lihat performanya beberapa tahun ke belakang, misalnya 5 tahun ke belakang, sebenarnya price to book value dari perusahaan ini selalu di atas nilai 1. Artinya, perusahaan ini tidak memiliki sejarah di mana price to book value-nya sangat jauh di bawah nilai 1. Nilainya cenderung lebih banyak di angka lebih besar dari 1. Jadi, meskipun sekarang angkanya tetap di atas 1, tetapi berdasarkan sejarah PBV-nya, dia bisa dapat naik sampai harga 2.291. Itu menurut analisis saya. Nah, sekarang kita akan mengambil kesimpulan tentang apa yang terjadi di saham ini. Nah, pertama kita lihat dari growth-nya. Dari growth-nya kita lihat bahwa asetnya bertumbuh karena ekuitas bertumbuh dan utang yang bertumbuh. Jadi kita bisa masukkan bahwa growth-nya menarik bagi investor. Kita beri tanda centang di sini. Lalu kemudian liquidity-nya kita bisa lihat bahwa debt to equity ratio-nya sangat jauh di bawah 1. Tadi angkanya di sekitar 25% dan long term debt-nya itu sampai hanya 5% dari total aset. Jadi kita juga memberi tanda hijau di sini, centang hijau. Lalu di sini dari activity kita memiliki cash reserve yang tinggi di Kalbe Pharma, di mana cash-nya bisa menutupi bunga utang yang hingga berapa kali lipat tadi? Sangat tinggi ya, sampai 40 kali ya. Dan di sini kita bisa kasih tanda hijau, centang hijau. Lalu profitability. Profitability-nya di sini kita bisa tahu bahwa memiliki profitability yang meningkat, lalu net profit margin yang stabil, konsisten, maka kita kasih tanda hijau. Berdasarkan valuasi, mungkin agak ambigu. Tadi kita lihat bahwa berdasarkan price to earning ratio IHSG sebenarnya sudah cukup mahal, maka saya lebih cenderung memilih bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang bagus berdasarkan performa dia beberapa tahun ke belakang, dan saya tetap menyatakan bahwa ini sudah masih cukup murah. Maka saya memberikan centang hijau di sini. Nah, ini adalah hasil penilaian saham Kalbe Pharma menurut saya. Mungkin teman-teman punya opini lain atau teman-teman ingin analisis lebih lanjut, teman-teman bisa kulik-kulik lagi, dan kalaupun punya opini yang berbeda atau analisis yang mirip, setuju atau tidak, teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan kita akan diskusikan. Nah, teman-teman juga kalau ada saham lain yang ingin dibahas, teman-teman tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Oke? Nah, sekian dari saya Irianto Petrus Binsardo. Sampai jumpa di video-video berikutnya.